Kemampuan bayi dalam mengontrol kepala, mengangkat, dan juga menahannya ini merupakan kemampuan dasar yang harus ia kuasai ya, agar si kecil bisa melanjutkan ke tahap berikutnya seperti tengkurap, kemudian berguling, duduk, merangkak, dan juga berjalan. Dengan kata lain, ketika bayi sulit ataupun lambat mengangkat kepalanya, maka tahapan perkembangan lanjutannya ia juga akan kesulitan untuk mempelajarinya. Jadi jangan disepelekan kemampuan ini ya bun, jika bunda tidak menginginkan si kecil terlambat untuk menguasai perkembangan lain. Karena memang mengangkat ataupun mengontrol kepala merupakan dasar dari semua aktivitas yang ia akan lakukan nanti. Bayi yang baru lahir memang otot lehernya masih sangat lemah dan ia belum bisa ya atau belum mampu mengontrol kepalanya dengan baik, sehingga orang tua harus sangat berhati-hati saat menggendongnya. Nah, pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh orang tua, yaitu sebenarnya kapan sih atau umur berapa bayi sudah bisa menahan dan juga mengangkat kepalanya dengan tegak, dan bagaimana cara menstimulasinya. Usia bayi dalam mencapai kemampuan ini yaitu mengangkat dan juga menahan kepalanya dengan tegak biasanya bisa berbeda-beda ya, karena kemampuan bayi ini dipengaruhi oleh kondisi fisik dan juga latihan atau stimulasi yang orang tua berikan. Nah, ada yang cepat menguasainya, ada yang lebih lambat. Namun sebelum ia mampu mengangkat dan juga menahan kepalanya dengan tegak, biasanya bayi akan menunjukkan beberapa tanda dan juga melalui tahapan di mana tahapan ini merupakan proses latihan agar otot-otot leher dan juga kepalanya semakin kuat. Nah, untuk proses dan juga tahapannya adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah ketika bayi baru lahir. Pada saat bayi baru lahir tentunya belum bisa mengangkat kepalanya ya. Karena itu ia perlu dukungan orang tua untuk menopang leher dan juga kepalanya. Tapi hal ini hanya dilakukan sekitar 1 bulan. Dan ini merupakan cara alami untuk mempererat hubungan orang tua dengan si kecil, terutama dengan bunda ya, di mana bunda harus memberikan banyak waktu dan juga perhatian buat si kecil. Tahap kedua adalah di usia 1-2 bulan. Nah, di usia ini ketika bunda tengkurapkan si kecil atau ketika bunda melakukan tummy time, biasanya ia sudah mulai berusaha untuk mengangkat kepalanya walau hanya sebentar. Dan pada saat posisi terlentang atau berbaring, ia sudah mulai bisa menoleh ke kiri atau ke kanan. Sekitar usia 6-8 minggu, bayi biasanya sudah cukup kuat untuk mengangkat kepalanya. Dan ketika ia digendong di bahu, ia sudah bisa menahan kepalanya meskipun dengan gemetar dan tidak lama. Tapi ini masih memerlukan dukungan orang tua untuk menopang kepalanya ketika digendong. Tahap yang ketiga ketika usianya 3-4 bulan, di mana ia sudah mampu mengangkat kepalanya hingga 45 derajat dan ia bisa lakukan berulang kali. Otot lehernya juga sudah semakin kuat dan bisa menopang kepalanya lebih lama. Namun orang tua harus tetap memberikan perhatian ya, karena di usia ini bayi masih belum sepenuhnya mampu untuk mengontrol kepalanya sendiri. Tahap yang keempat adalah di usia 5-6 bulan, di mana di usia 5 bulan bayi sudah menunjukkan bahwa otot lehernya sudah semakin kuat, dan di usia 6 bulan ia sudah mampu menahan kepalanya dengan tegak dan bisa mengangkat kepalanya hingga 90 derajat. Di usia ini bayi juga dengan mudah menoleh ke berbagai sisi, misalnya ke kiri, ke kanan, kemudian ke atas, ke bawah, dan si kecil sudah semakin aktif. Jadi kesimpulannya bun, kapan bayi bisa mengangkat kepalanya? Nah, seperti yang dikutip dari Baby Center, kemungkinan bayi bisa mengangkat kepalanya adalah sekitar usia 1 bulan, mampu menahan kepalanya saat duduk sekitar usia 4 bulan, otot leher dan kontrol kepala akan semakin kuat dan mantap saat berusia 6 bulan. Selanjutnya adalah kapan bunda harus merasa khawatir dan harus periksakan si kecil ke dokter. Nah, meskipun perkembangan masing-masing bayi atau anak ini bisa berbeda-beda, tapi jika bayi belum mampu untuk mengangkat kepalanya atau kesulitan mengangkat kepalanya sampai usianya 3 bulan, bunda harus memeriksakan si kecil ke dokter. Namun beda halnya dengan bayi yang lahir prematur ya bun, dimana bayi yang lahir prematur kemungkinan akan menguasai hal ini lebih lambat dari bayi yang lahir cukup umur.
Karena itu, penting bagi orang tua untuk sering memeriksakan si kecil ke dokter, terutama saat bunda mulai mendeteksi bahwa kemampuan leher bayi tidak berkembang sebagaimana mestinya. Nah, agar si kecil mampu menguasai hal ini dengan baik, yaitu bisa mengangkat kepalanya sesuai dengan usia, tentunya bunda harus menstimulasi si kecil secara rutin. Ada beberapa cara atau stimulasi yang dapat bunda lakukan. Cara-caranya adalah sebagai berikut. Cara yang pertama adalah rajin mengubah posisi kepala si kecil saat ia tertidur, dan bunda bisa lakukan ketika ia tidur terlentang. Bunda bisa lakukan secara bergantian, misalnya sesekali menghadap ke kiri, sesekali menghadap ke kanan. Yang kedua, latihan tummy time ataupun posisi tengkurap lebih awal. Tummy time ini penting ya bun untuk melatih otot-otot leher si kecil, dan bisa dilakukan bahkan ketika ia baru lahir. Nah, caranya bunda bisa gendong si kecil, kemudian posisikan tengkurap di atas ataupun di dada bunda, seperti melakukan inisiasi menyusui dini. Setelah usia si kecil sudah semakin besar, misalnya di atas 1 bulan, bunda bisa lakukan tummy time di atas matras ataupun di atas kasur. Nah, ini untuk melatih agar si kecil berusaha mengangkat kepalanya. Dan agar ia berusaha mengangkat kepalanya, bunda bisa menggunakan mainan untuk menarik perhatiannya. Selain itu, ajak juga bayi mengobrol atau bercanda dengan posisi tengkurap berhadapan. Nah, lakukan secara rutin agar si kecil bisa terbiasa mengangkat kepalanya. Saat bayi usia 1-3 bulan, biasanya tummy time ini bisa dilakukan sekitar 2-3 kali sehari, durasinya sekitar 3-5 menit. Tapi ini tergantung dari kemampuan dan juga usia bayi ya bun. Bunda juga harus perhatikan kondisi si kecil. Ketika bayi tampak tidak nyaman, hentikan latihan ini untuk sementara. Kemudian lakukan lagi nanti. Jika bayi sudah semakin terbiasa dan juga sudah semakin kuat, bunda bisa melakukan latihan ini lebih sering dan juga lebih lama dari biasanya. Yang ketiga adalah latih dengan mengangkat pergelangan tangannya. Cara ini bisa bunda lakukan ketika otot leher si kecil sudah semakin kuat ya, dimana bunda bisa pegang pergelangan tangan bayi, kemudian tarik ataupun angkat secara perlahan. Biasanya secara otomatis bayi akan mulai mengangkat kepalanya mengikuti arah tarikan bunda. Ajak bayi mengobrol ataupun bercanda sebelum melakukan latihan ini, supaya bayi senang melakukannya. Tapi untuk latihan ini harus melihat kondisi si kecil juga ya bun. Perhatikan apakah ia terdorong untuk melakukan ataupun mengangkat kepalanya. Ketika si kecil tidak melakukan hal tersebut, latihan ini tidak boleh dipaksakan, karena kemungkinan bayi belum siap untuk melakukannya. Cara yang keempat adalah dudukkan di pangkuan bunda. Latihan ini juga bisa dilakukan ketika otot leher si kecil sudah kuat ya bun. Bunda bisa dudukkan di pangkuan bunda atau dudukkan di kursi dengan bantuan bantal penyangga. Yang kelima, variasikan cara menggendong bayi. Bunda bisa mencoba berbagai posisi saat menggendong ataupun memangku si kecil. Misalnya, bunda bisa menggendong menghadap ke depan. Kemudian latih si kecil untuk melihat ke kiri dan ke kanan dengan cara menunjuk benda-benda atau suara yang menarik, supaya ia semakin terlatih untuk menggerakkan atau mengontrol kepalanya dengan baik. Nah, itu tadi bagaimana cara menstimulasi bayi supaya ia mampu mengangkat kepalanya atau mengontrol kepalanya dengan lebih baik. Semoga bermanfaat buat orang tua di rumah ya, dan semoga kemampuan si kecil atau kecerdasannya semakin baik juga.